لا إله إلا الله لا إله إلا Bismillah, الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwani wa ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Menghafal Al-Qur'an merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia. Bahkan orang-orang yang mampu menghafal Al-Quran hingga 30 juz 114 surat, mereka merupakan orang-orang pilihan yang Allah pilih secara langsung. Karena apa? Tidak semua orang mampu menghafal Al-Quran secara sempurna. Pada masa Nabi Muhammad SAW, tidak semua para sahabat mampu menghafal Al-Quran hingga sempurna 30 juz. Ada di antara mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW yang hanya mampu beberapa surat tertentu saja, dan ada yang hafal sebagian saja. Hanya para sahabat-sahabat tertentu yang mana mereka mampu menghafal Al-Quran secara sempurna hingga 30 juz. Di antaranya adalah sahabat Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Zaid bin Sabit, dan para sahabat yang lainnya yang belum tersebutkan. Nah, ikhwani wa ikhwati rahimani wa rahimakumullah, bagaimana sih tips untuk menjaga hafalan Al-Quran? Berikut akan saya sampaikan bagaimana tips menjaga hafalan Al-Quran menurut Fadilatul Syekh Dr. Nasiruddin Sulaiman. Yang pertama, beliau mengatakan ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang dimana ayat itu akan muncul secara otomatis yang terdapat pada surat Al-Kahfi. Yang pertama, Fadilatul Syekh Dr. Nasiruddin Sulaiman mengatakan, Asta'im billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajab. Wa ma ansanihu illa syaiton. Dan tidak ada yang bisa membuat aku lupa kecuali syaiton. Kemudian yang kedua, Adkurullaha la ilaha illallah. Wadkur rabbaka idza nasyid. Aku berzikir kepada Allah karena Allah berfirman, berzikirlah kepadaku apabila engkau lupa. Yang ketiga, Aqul Allahumahdi li aqraba min hadza rasyada. Aku berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku petunjuk supaya aku mendapatkan petunjuk darimu. Fadilatul Syekh Dr. Nasiruddin Sulaiman, beliau berkata, ketika saya lupa dan ditanya oleh orang, kemudian saya lupa ayat itu ayat apa dan bunyinya apa, maka saya melakukan 3 hal tersebut. Dengan izin Allah, maka hafalan saya langsung muncul dan ketika itu saya langsung bisa menjawabnya. Bukankah kita sudah sepakat dan mengatakan bahwasanya semua solusi permasalahan hidup kita serta kunci penyelesaian problematika adalah Al-Quran? Maka dengan demikian kita akan mendapatkan kekuatan hafalan dalam menghafalkan Al-Quran tersebut. Ikhwani wa ikhwati rahimani wa rahimakumullah, apakah kita perlu membuka mushaf Al-Quran untuk membaca surat Al-Fatihah? Tentu pastinya tidak perlu. Karena apa? Karena kita sudah menghafalkan Al-Quran itu. Seorang ulama di Jeddah mendapati banyak sekali orang-orang awam yang mana mereka menghafalkan surat Al-Kahfi. Karena apa? Karena mereka senantiasa terbiasa membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi pada setiap hari Jumat. Barang siapa yang membaca Al-Quran sepekan kemudian menghatamkannya, maka ia akan menghafalkannya. Apabila Al-Quran itu sudah menyatu dalam hati kita, berada dalam hafalan kita, kita berada dalam pesawat, berada dalam sebuah perjalanan, ataupun berada dalam kondisi apapun, maka kita akan terbiasa dan secara otomatis akan mengucapkan bacaan Al-Quran itu, dan kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Al-Quran itu. Nuruhum wa kitabuhum. Cahaya bagi mereka dan kitab bagi mereka. Apakah kita mau untuk mendapatkan cahaya itu? Apakah kita mau untuk mendapatkan cahaya itu?
ketika kita dalam suatu kegelapan, tentu pastinya kita mau ya. Dengan apa? Maka bacalah Al-Quran itu. Sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah.